warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ida Farida, Lutfia Rasyidin, dan Wina Febi Rahmawati. Kami akan menyampaikan materi mengenai aturan-aturan dalam kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, peraturan-peraturan yang disebut hukum bukan hanya mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, tetapi juga mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, disebut hukum privat. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum disebut hukum publik. Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Terdapat 3 unsur dalam menegakkan hukum, menurut Gustav Redbridge. Yang pertama yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Yang kedua yaitu kemanfaatan. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu keadilan. Dalam pelaksanaan hukum harus adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Selanjutnya, terdapat hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Contohnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain. Selanjutnya, hukum formal. Hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Terdapat 3 sektor kebijaksanaan pembangunan bidang hukum. Yang pertama yaitu sektor materi hukum, yang kedua sektor aparatur hukum, yang ketiga sektor sarana dan prasarana hukum. Selanjutnya yaitu aparat hukum atau perangkat hukum. Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, dan yang ketiga kehakiman. Wewenang yang dimiliki polisi antara lain yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, yang kedua mencari keterangan dan barang bukti, yang ketiga menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan yang keempat yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kejaksaan. Kejaksaan adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang diantaranya yaitu yang pertama menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan, yang kedua membuat dakwaan, yang ketiga melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan, yang keempat menuntut pelaku untuk tersangka dengan hukuman tertentu, dan yang kelima yaitu melaksanakan penetapan hakim. Yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang pertama pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga pengadilan tingkat kasasi, yang keempat penasihat hukum. Selanjutnya, jaminan hukum atas hak dan kewajiban warga negara. Hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum objektif, yang kedua hukum subjektif. Dalam bahasa hukum Belanda, kata recht, hukum dibagi menjadi 2 yaitu objektif dan subjektif. Menurut Van Apeldoorn,
Hukum objektif adalah peraturan hukumnya. Dikatakan hukum objektif karena hukum tersebut berlaku umum, bukan terhadap seseorang yang tertentu atau subjek tertentu. Misalnya, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain akan dihukum, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu, sehingga menjadi hak dan kewajiban hukum subjektif tersebut timbul jika hukum objektif beraksi. Karena hukum objektif yang beraksi itu melakukan dua pekerjaan, yaitu pada satu pihak ia memberi hak dan pada pihak lain ia meletakkan kewajiban, yaitu jaminan hukum atas hak-hak warga negara yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 merupakan pengakuan dan jaminan hak yang sama dengan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hak ini diatur dalam pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya tetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya yang keempat yaitu hak atas kebebasan memeluk keberagama dan beribadah. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang kelima yaitu hak ikut serta dalam membela negara. Hak membela negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Selanjutnya yang keenam yaitu hak mendapat pengajaran. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal ini merupakan pengakuan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Selanjutnya yaitu hak dipelihara oleh negara. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini merupakan hak khusus bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Selanjutnya yaitu kewajiban-kewajiban warga negara atau penduduk Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal ini, setiap warga negara wajib untuk mentaati peraturan tanpa kecuali. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh negara wajib ditaati oleh setiap warga negara agar terwujud masyarakat, bangsa, dan negara yang aman dan tertib. Kewajiban untuk patuh pada hukum bersifat memaksa. Artinya, barang siapa yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya atau kejahatannya. Itu kewajiban membela negara berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Membela negara merupakan kewajiban di samping hak setiap warga negara. Apabila negara memandang perlu, setiap warga negara mau tidak mau harus ikut serta membela negara, baik terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wina Febi Rahmawati. Contoh penerapan jaminan hukum atas hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, hak warga negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jaminan hukum atas hak dan kewajiban bernegara. Adapun prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban bernegara, yaitu terlibatnya seorang warga negara secara langsung atau perwakilan dalam setiap hak dan kewajiban yang ada.
Penerapan jaminan hukum tersebut diantaranya ada 1. Penerapan hak dan kewajiban dalam hukum, 2. Penerapan hak dan kewajiban dalam politik, 3. Penerapan hak dan kewajiban dalam pendidikan, 4. Penerapan hak dan kewajiban atas pekerjaan, 5. Penerapan hak dan kewajiban beragama. Penerapan hak dan kewajiban dalam hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang di bawahnya, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Di antaranya 1. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam hukum, dengan artian apabila seorang melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, maka orang tersebut harus diadili dan diberi sanksi yang tegas, adil, dan tanpa pilih kasih, namun tetap memanusiakannya. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, di mana seorang tersangka kejahatan atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau biasa disebut sebagai pengacara atau lawyer, dan memiliki hak membela diri baik dari pihak terdakwa atau dari pihak pembela. Yang kedua, setiap orang mempunyai kewajiban yang sama dalam hukum. Contohnya seperti setiap warga negara harus mematuhi aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak, tanah, atau bangunan yang dimiliki. Ketiga, setiap tersangka atau terdakwa dan saksi wajib memberikan keterangan dengan benar dan jelas di pengadilan terkait kasus yang dilakukan. Selanjutnya, penerapan hak dan kewajiban dalam politik. Setiap warga negara memiliki hak politiknya masing-masing yang diberikan oleh hukum pemerintahan yang berkaitan dengan tatanan negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum, yaitu 1. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum atau yang disebut dengan pemilu. 2. Hak menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Ketiga, hak menjadi anggota dalam suatu organisasi, baik organisasi politik atau organisasi massa. Selanjutnya, penerapan hak dan kewajiban dalam pendidikan. Sesuai dengan pasal 31 yang tercantum di dalam undang-undang mengenai hak dan kewajiban dalam pendidikan, setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, di mana hak-hak tersebut meliputi 1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Contoh, setiap siswa berhak mendapatkan pengajaran dari gurunya apabila telah memenuhi persyaratan yang ada di sekolah, seperti berpakaian rapi, memakai seragam, serta mentaati aturan sekolah. Selanjutnya, penerapan hak dan kewajiban atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di mana setiap tenaga kerja memiliki hak atas pekerjaan dan memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku di tempat kerjanya. Pemerintah telah membebaskan warga negara untuk memilih pekerjaan baik swasta maupun negeri. Dan yang terakhir, penerapan hak dan kewajiban dalam beragama. Di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi, setiap orang berhak memiliki hak untuk memilih agama atas kepercayaan yang diyakininya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya, agar pembelajaran hari ini lebih semangat. Kita bersama-sama ya, tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh.
anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, sekali lagi, yes. Oke, kakak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman, agar pembelajaran hari ini lebih bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya, mari kita berdoa. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Teman-teman, ada yang tahu Pancasila? Tapi sebelum itu, kakak mau kita nyanyi dulu nih teman-teman. Teman-teman ada yang tahu gak ya lagu Garuda Pancasila? Oke, yang tahu diikuti ya, tapi yang belum tahu silahkan didengarkan dulu. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila. Teman-teman ada yang sudah hafal Pancasila? Oke, kita sebutkan bersama-sama ya 5 sila Pancasila ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, untuk di sila pertama ada namanya ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman paham gak ya maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Oke, dalam Indonesia ini kita memiliki aturan, sama seperti di kelas ya teman-teman. Di kelas ada peraturan, teman-teman harus kontrol suara, kontrol gerak, membuang sampah pada tempatnya, menyayangi teman, seperti itu. Dan di Indonesia pun sama teman-teman, ada peraturannya. Dari banyaknya peraturan, beberapa peraturan itu ada di 5 sila Pancasila ini teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah di Indonesia ini semua masyarakatnya harus mempunyai agama. Apapun agamanya, intinya mereka harus tetap memiliki satu agama yang dipercayainya. Nah, agama kita itu apa ya teman-teman? Ya, agama kita itu Islam. Teman-teman, dari agama kita, teman-teman sudah paham banyak belum ya? Dari kitabnya, nama agamanya, lalu Tuhan kita siapa? Sudah tahu belum ya? Oke, kakak punya lagunya nih. Teman-teman dengarkan dulu ya. 1, 2, 3. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam,
kitabku Al-Quran. Oke, itu lagunya teman-teman. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Oke teman-teman, dari lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, berarti teman-teman sudah tahu ya beberapa mengenai Islam. Oke, kakak tanya nih, agama kita itu apa ya? Ya, agama kita itu adalah agama Islam. Tuhan Islam itu siapa ya? Tuhannya umat Islam? Iya, Tuhan umat Islam itu adalah Allah. Kalau nabinya siapa ya? Ya, nabi kita itu adalah Nabi Muhammad. Dan terakhir, kitab kita itu kitab apa ya? Betul, kitab kita adalah kitab Al-Quran. Oke, teman-teman, Allah itu siapa ya? Allah itu adalah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan kakak, yang menciptakan teman-teman semua, yang menciptakan mama papa, yang menciptakan hewan-hewan yang ada di bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan buah-buah, tanaman-tanaman, dan lain-lain. Nah, teman-teman, selain agama kita, agama Islam, di Indonesia ini ada beragam macam agama. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap satu, harus tetap saling menghargai. Ya, jadi teman-teman, jika bertemu orang yang selain agamanya Islam, kita harus tetap saling menyayangi karena kita sama-sama masyarakat Indonesia. Oke, teman-teman, selanjutnya kakak mempunyai mainan untuk teman-teman. Kita akan bermain. Tapi sebelumnya, teman-teman ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar bintang. Bintang ini merupakan lambang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, teman-teman akan bermain pom-pom. Kita akan menyusun pom-pom di garis hitam bintang ini. Oke, kita mulai ya. Sudah? Masya Allah, teman-teman hebat, sudah bisa menyelesaikan membuat bintang, yaitu lambang sila pertama Pancasila menggunakan pom-pom. Oke teman-teman, selanjutnya kakak mempunyai lembar kerja. Di sini tugas teman-teman, lingkari lambang sila ke-1 Pancasila dan tulislah sila ke-1 Pancasila di tempat yang telah disediakan. Seperti yang teman-teman ketahui tadi, lambang sila pertama Pancasila yaitu bintang. Jadi, silakan teman-teman lingkari yang gambarnya bintang, yaitu lambang sila pertama Pancasila. Lalu setelah itu, silakan teman-teman menulis sila pertama Pancasila di tempat yang telah disediakan. Ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan dikerjakan teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman sudah selesai semua ya mengerjakan lembar kerjanya. Oke teman-teman, karena pembelajaran kita sudah hampir selesai, kakak akan mereview kembali apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Lalu kita membacakan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Lalu kita membahas mengenai Pancasila sila pertama.
Lalu kita membahas mengenai agama kita, yaitu agama Islam. Lalu teman-teman mengerjakan membuat bintang, yaitu lambang sila pertama Pancasila menggunakan pom-pom. Dan yang terakhir tadi teman-teman kerjakan yaitu mengerjakan lembar kerja mengenai Pancasila sila pertama. Oke, sebelumnya kakak ingin bertanya dulu nih teman-teman. Teman-teman masih ingat gak ya apa yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama, apa bunyi Pancasila sila pertama? Teman-teman ada yang ingat? Iya betul, Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu lambang dari Pancasila sila pertama itu apa ya teman-teman? Betul, lambang dari Pancasila sila pertama yaitu bintang. Lalu mengenai agama kita teman-teman, agama kita itu agama apa ya teman-teman? Betul, agama kita yaitu agama Islam. Lalu agama Islam ini Tuhannya siapa ya teman-teman? Betul, Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita, Nabi siapa ya teman-teman? Betul, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, kitab kita itu kitab apa ya teman-teman? Betul, kitab kita adalah kitab Al-Quran. Oke teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya, mari kita berdoa. Doa setelah belajar, Bismillahirrohmanirrohim. Rabbana arfa'na bima alam tanal ladzi yanfa'una wa zidna ilman warhamdulillahi ala kulli halin. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini sudah semangat belajarnya, sudah pintar belajarnya. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.